Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat, selalu dilancarkan rezekinya, serta sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya. Selamat datang kembali di channel Tengku IQ 5, channel yang membahas tentang dinul Islam bagi pelajar Islam pemula. Baik, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fadlul ilmi, yakni keutamaan ilmu. Yang kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan mereka dalam mengemban ilmu pengetahuan, yakni para ulama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat semua, sebagaimana kita ketahui bahwa kemuliaan ilmu itu sangatlah besar. Karena ilmu itu merupakan suatu hal ataupun perkara yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintai olehnya. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba membahas suatu hadis yang berkenaan dengan mulianya orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Di hadapan kami sudah ada sebuah karya Imam An-Nawawi Al-Jawi. Nama kitabnya Tankihul Qaul Syarah Hadis. Ya, yang matanya disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang bernama Lubbul Hadis. Tanpa berlama-lama, langsung kita bacakan satu hadis yang menggambarkan betapa agungnya para pengemban ilmu pengetahuan, ataupun ringkasnya disebut dengan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud, bagi salah seorang sahabatnya yaitu Ibnu Mas'ud. Bagi yang ingin mempelajari bagaimana sosok sahabat Rasulullah yaitu Ibnu Mas'ud, nanti insyaallah di lain kali dan kesempatan kita akan membahas. Karena Ibnu Mas'ud ini merupakan seorang sahabat Nabi yang mempunyai kelebihan. Meskipun bentuk tubuhnya kerdil, tetapi oleh Rasulullah SAW menspesialkan Ibnu Mas'ud. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atun fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wala taktubu harfan khairun laka min 'itqi alfi raqabatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhitab, maknanya memanggil terlebih dahulu Ibnu Mas'ud sebelum mengkabarkan apa yang ingin Rasulullah kabarkan kepada Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ingin menarik perhatian Ibnu Mas'ud lebih fokus kepada perkataan Rasulullah SAW, karena menyangkut apa yang akan dikabarkan oleh Rasulullah kepada beliau merupakan
perkara yang sangat besar. Maka di sini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil namanya dengan ya Ibnu Mas'ud dengan panggilan nida, yaitu khitab. Apa dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dudukmu satu saat dalam majelis ilmu, sedangkan engkau tidak memegang satu pena dan engkau tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagi kamu daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Teman-teman, sahabat Tengku IQ5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat sedikit mempergunakan IQ kita ini untuk memikirkan perkataan Rasulullah yang ini. Rasulullah membandingkan kepada kita duduk di majelis ilmu, sedangkan orang tersebut tidak menulis dan tidak memegang pena, hanya duduk dan mendengarkan perkataan daripada para ulama, itu lebih baik baginya ketimbang dia memerdekakan 1000 budak. Teman-teman bisa bayangkan betapa besarnya pahala yang dihasilkan oleh seseorang yang ingin memerdekakan budak. Di mana pada saat Rasulullah SAW dulunya menyebarkan Islam, banyak sekali perbudakan-perbudakan yang terjadi, sedangkan memerdekakan budak merupakan salah satu amal jariah, amal perbuatan yang diridai oleh Rasulullah dan Allah. Perbandingannya adalah lebih baik menuntut ilmu ketimbang kita memerdekakan 1000 budak ini untuk dijadikan hamba yang bebas. Di sini teman-teman sekalian, kenapa demikian? Karena seseorang yang memerdekakan budak itu belum tentu seseorang itu dapat mencapai sesuatu yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Maka keikhlasan ini teman-teman sekalian hanya didapati oleh mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya, "Wan nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah." Kita pandang wajahnya para ulama dengan pandangan mahabbah, yakni kecintaan kita terhadap ulama, itu lebih baik bagi kita daripada kita memerdekakan, daripada kita memberikan 1000 kuda untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, teman-teman yang Tengku IQ5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedekah itu merupakan amal. Ya. Amal tanpa didasari oleh ilmu, maka amal itu haba'an mansura. Meskipun kita memberikan 1000 kuda demi dipergunakan dalam berperang untuk melawan para kafir saat itu, tetapi tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan yang jelas mengenai sedekah tersebut, maka sedekah ini tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk di majelis orang alim ini dengan memandang wajahnya dengan wajah rasa cinta kita kepada orang alim, maka hal serupa lebih baik bagi kita ketimbang seseorang itu menyedekahkan 1000 kuda tanpa adanya rasa keikhlasan di jiwa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Wassalamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanah." Memberi salam kepada orang alim itu lebih baik bagi kita daripada kita ibadah 1000 tahun. Bayangkan teman-teman sekalian, ibadah yang kita lakukan 1000 tahun, bukan setahun, 1000 tahun. Tapi dengan melakukan satu salam, mengatakan kepada para orang alim, "Assalamualaikum," itu lebih baik bagi kita, manfaatnya bagi kita, ya, ketimbang kita beribadah
1000 tahun. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Kok bisa? Ya, kok bisa hal yang begitu sepele tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran ataupun pahala yang begitu besar? Karena ibadah yang kita lakukan 1000 tahun tanpa dasar ilmu pengetahuan, kita ulangi kembali, itu merupakan habaan mathura. Tak lebihnya seperti fata morgana di siang hari. Kok kenapa? Bisa dengan memberikan salam kepada orang alim, kemudian orang alim tersebut membalas salamnya kepada kita. Karena orang alim ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salam adalah doa. Doa orang alim lebih mustajab ketimbang doa kita. Maka membuat satu salam kita berikan terhadap orang alim dan beliau membalasnya terhadap kita, maka itu lebih baik manfaatnya bagi kita ketimbang kita ibadah 1000 tahun tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, begitu agungnya, begitu mulianya ilmu dan orang yang mengemban ilmu pengetahuan. Maka hormatilah mereka, jagalah mereka, sayangilah mereka, karena hanya mereka lah yang menyambung tongkat estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk agama ini. Teman-teman, sahabat Tengku EQ5, di sini kami, jika boleh, mengajak teruslah belajar. Teruslah belajar ilmu pengetahuan, karena kita terlahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Boleh-boleh saja kita berdarah bangsawan, namun jika hidup bernafas kejahilan, maka kita akan binasa. Hanya demikian pada kesempatan yang mulia ini. Salam Tengku EQ5.